Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat untuk seluruh mahasiswaku yang keren dan luar biasa, khususnya mahasiswa semantik. Yang pertama begini, jadi kalau kita bicara masalah semantik, tentu teman-teman harus ingat semangat kita melihat dan mengingat ketika kita kuliah linguistik umum. Ya, ketika kita kuliah linguistik umum dulu kita ingat betul bahwa ada linguistik struktural dan linguistik fungsional. Secara diadik bentuk dan fungsi, triadik bentuk fungsi dan konteks. Nah, di dalam linguistik struktural itu ada, atau linguistik mikro atau mikrolinguistik itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan wacana. Nah, kita bahas semantik. Ya. Semantik ini merupakan interdisipliner linguistik struktural yang mempelajari mengenai maksud. Jadi maksud atau makna ini berbeda dengan maksud tersirat dan tersurat. Jadi kalau kita bicara masalah semantik berarti kita bicara masalah makna yang tersurat. Ada makna leksikal dan ada makna gramatikal. Jadi kalau kita lihat kajian linguistik struktural tentu harus melihat dari beberapa dimensi. Nah, kita lihat kalau tadi saya katakan linguistik struktural itu dilihat dari diadik, bentuk dan fungsi, ya, bentuk dan fungsi. Ini tentu harus kita lihat medan makna, di mana kita bisa melihat sisi tertentu dari sebuah makna. Ketika saya katakan misalnya meja, kita bisa melihat meja ini memiliki makna leksikal. Kita bisa buka kamus KBBI secara online ataupun cetak, kita lihat di sana. Ini berarti makna leksikal. Tapi bisa juga makna gramatikal yang dimunculkan dari pertemuan antara morfem bebas dan morfem terikat. Bagaimana misalnya ber dengan kerja. Nah, ini misalnya ber dengan kerja akhirnya menjadi bekerja. Nah, ini menjadi salah satu makna yang ditimbulkan secara leksikal dari kata kerja dengan bermakna morfem terikat, sehingga ini bertemunya antara morfem bebas dan morfem terikat ber dengan morfem bebas kerja menjadi bekerja, ini menghasilkan makna gramatikal. Jadi ketika Marvan bekerja di ladang, Marvan bekerja di ladang, ini menunjukkan bahwa Marvan ini sebagai subjeknya bekerja. Nah, ini bisa dilihat dalam proses ini. Bekerja dari kata ber yang bertemu dengan kerja, morfem terikat bertemu dengan morfem bebas, ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu harus disadari bahwa ini menjadi salah satu titik temu kajian kita ketika kita melihat pada proses morfologis ini. Nah, kita akan melihat kajian semantik ini tentu dari sudut pandang cakrawala kita dalam pengetahuan linguistik tentu harus dilihat bagaimana fungsi, bentuk dan fungsinya. Jadi bentuk dan fungsinya apa? Jadi bentuknya kalimat ini kalimat berita, fungsinya sebagai apa? Penguatan ataupun apa? Beda dengan ketika kita bicara masalah linguistik fungsional. Jadi kalau kita lihat kajian semantik tentu kita harus melihat kajian struktural dari sebuah kata di dalam sebuah kalimat yang tentu saja harus kita lihat maknanya secara leksikal dan gramatikal. Nah, kalau kita lihat makna leksikalnya ya tentu antara fitur-fitur linguistiknya antara Marvan bekerja di ladang. Nah, ini kan subjek, predikat, keterangan. Nah, ketika kita lihat dari bentuk ini tentu kita bisa melihat sebenarnya bentuk kajian semantik kita akan bisa melihat bahwa secara struktural ini kan Marvan sedang bekerja di ladang. Nah, atau Marvan bekerja di ladang. Jadi ketika kita lihat sedang bekerja, ini juga memiliki makna yang berbeda dengan ketika Marvan bekerja di ladang. Marvan bekerja di ladang bisa sebagai informasi, tapi ketika Marvan sedang bekerja berarti informasinya Marvan saat ini sedang bekerja di ladang. Tapi bisa juga Marvan bekerja di ladang itu informasi bahwa Marvan bekerja di ladang. Dia tidak bekerja di kantoran, dia tidak bekerja di mana. Tetapi bisa juga ketika saya gantikan Marvan bekerja sebagai pilot misalnya. Marvan bekerja sebagai pilot berarti Marvan pekerjaannya sebagai pilot.
atau Marwan bekerja sebagai pilot. Ini kan informasi. Jadi perlu dipahami kalau sisi tekstual, sisi kontekstual berbeda. Kalau sisi kontekstualnya dilihat dari sisi pragmatik, nah tentu akan berbeda dari linguistik fungsional dengan linguistik struktural. Jadi teman-teman ketika mengkaji semantik, tentu teman-teman harus memperhatikan mana semantik maksud dan mana semantik makna. Medan makna ini harus dikaji betul secara tekstual, bentuk, fungsi dalam sebuah kalimat, dalam sebuah paragraf, dalam sebuah wacana. Jadi kalau kita pahami secara real, linguistik dalam bidang semantik interdisiplinernya ini, semantik ya mempelajari tentang semantik makna, yang tentu saja ini akan menjadi salah satu dimensi pengembangan kajian kita di dalam wacana yang tentu harus diperhatikan. Bagi contoh, saya bandingkan ketika Pak Romadi baru saja ini tadi dari Desa Mampang, itu merupakan desa suku Dayak Kenya di Samarinda, Kalimantan Timur. Tadi Pak Romadi ini diberi hadiah khusus kalung ini ya, sebagai kalung suku Dayak Kenya. Jadi sekaligus Pak Romadi juga ngambil top patches-nya ya. Ini menjadi salah satu bagian nilai makna kontekstual bahwa Pak Romadi sebagai tamu kehormatan suku Dayak Kenya oleh Pak Simpson tadi diberikan hadiah kalung. Nah, ini punya maksud. Nah, kalau dilihat dari bahasa nonverbal ini sudah bisa dipahami, tetapi dari sisi bahasa verbalnya ini harus dikatakan. Maka dikatakan dengan kalimat Pak Simpson ini bahwa Pak Romadi sebagai tamu kehormatan kami berikan hadiah kalung. Ya, ini kalung menjadi salah satu bagian penting yang tentu bagi teman-teman di suku Dayak Kenya ini bagian dari penghormatan kepada tamu yang hadir di Lamin. Lamin itu adalah ruang terbuka untuk media teman-teman suku Dayak Kenya untuk pentas menari ataupun pertemuan-pertemuan khusus. Maka di situ kita pahami bahwa ketika kita bicara semantik, tentu kita akan melihat dari sisi tekstual dan juga sisi makna leksikal ataupun makna gramatikal yang terbentuk dari kajian kita. Oleh karena itu, teman-teman silahkan teman-teman nanti bisa memperbanyak literatur dengan membaca buku-buku baik di proporsional.id, di library.organisasi.id, kemudian juga di arvusratulisa.id, kemudian juga membaca buku-buku yang ada di gln.kemendikbud.id ataupun buku-buku langsung yang teman-teman miliki atau jurnal-jurnal. Silahkan. Minimal kemarin saya katakan kepada Mas Taufik, kita bisa memperkuat kajian semantik kita dengan membaca banyak literatur, dengan baca banyak literatur jurnal maupun buku yang berbeda-beda, minimal 10 lah. Itu akan menjadi salah satu penguatan kajian kita dalam pengembangan semantik. Dimensi semantik ini yang selalu saya katakan bahwa kita mempelajari linguistik secara struktural dan linguistik secara fungsional, secara diadik dan triadik. Kita mengingat kembali kalau linguistik fungsional itu dilihat dari diadik, bentuk, dan fungsi, sedangkan linguistik struktural itu diadik, bentuk, dan fungsi, sedangkan linguistik fungsional itu dilihat dari triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Ini harus diperhatikan betul, sehingga kalau kita belajar semantik, kita lihat semantiknya dari leksikal dan gramatikal, dan itu bisa kita kombinasikan dan kita pelajari secara real dalam kehidupan sehari-hari. Selamat membaca dan terus berdiskusi dalam bidang semantik ini untuk memperkuat kajian semantik kita agar kita betul-betul bisa memahami semantik secara utuh, baik secara teoritik, praktik, dan juga implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pembelajaran. Saya dan sukses selalu. Semoga kalian semua menjadi dosen-dosen hebat yang bermanfaat, jadi guru-guru hebat yang bermanfaat, jadi guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi, dan menjadi guru dan dosen bermartabat yang masalah untuk umat, sehingga kita terus bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tanpa modal tanpa oleh manusia. Semangat selalu bersama saya Muhammad Rahmat Ratulisa. Saya dan sukses untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.